Raja Spoiler. Mengetahui dengan menjadi tabib adalah jalan ninjanya untuk bisa kembali ke istana, Janggem pun dengan bergegas langsung menemui Jangduk. Di hadapan Jangduk, Janggem pun langsung memohon untuk dijadikan muridnya. Aku mohon, angkat aku jadi muridmu. Jangduk pun langsung mengiyakan, karena memang itu adalah awal tujuannya membawa Janggem ke balai pengobatan. Setelah mengetahui bahwa Janggem ingin kembali ke istana, maka menjadi tabib adalah jalan satu-satunya untuk bisa kembali ke istana. Dengan diterimanya Janggem sebagai murid dari Jangduk, membuat para pelayan lain yang selama ini telah lama bekerja dengan Jangduk merasa iri. Mereka pun melayangkan protes. Dan di sini Jangduk langsung menunjukkan kualitas mereka dengan Janggem yang jauh berbeda. Jangduk mengambil sebuah tanaman herbal, lalu meminta mereka menyebutkan apa namanya dan manfaatnya. Di antara mereka semua, hanya Janggem yang dapat menyebutkan apa namanya dan manfaat dari tanaman herbal tersebut. Selain itu, Jangduk menyebutkan kelebihan lain dari Janggem, yaitu Janggem mengetahui bahwa dalam membuat obat tidak bisa menggunakan air asin. Alasan-alasan itulah yang membuat Jangduk mau menerima Janggem sebagai muridnya. Jangduk pun langsung mengusir mereka semua untuk segera pergi bekerja. Janggem diberikan banyak buku oleh Jangduk untuk dihafal, karena besoknya mereka akan langsung praktek. Pelajaran pertama adalah mengidentifikasi warna wajah. Meski Janggem telah banyak menghafalnya, namun dia sangat kesulitan untuk membedakan. Maka dengan bantuan dari Mi Junho yang mengerahkan seluruh prajurit, Janggem dengan lebih mudah bisa mempelajari hal tersebut. Mi Junho sedikit cemburu dengan para bawahannya, karena mereka telah diperiksa oleh Janggem. Dia pun ingin diperiksa oleh Janggem. Dengan sedikit malu-malu, Janggem pun menatap wajah Mi Junho. Wajah Mi Junho teridentifikasi dengan warna merah, yang berarti Mi Junho sedang demam. Mi Junho pun mengakui bahwa ia sedang demam cinta. Dia pun berusaha untuk meraih kedua tangan Janggem. Janggem yang tersipu malu langsung berlari meninggalkan Mi Junho, minta dikejar. Kejar Neng Bang, ayo kejar Neng Bang. Dan keesokan harinya, Janggem langsung dibawa untuk bisa mengidentifikasi warna wajah dari pasien. Dalam ujian ini, Janggem dinyatakan lulus, karena dia bisa menjelaskan secara tepat apa yang sedang diderita oleh para pasien. Namun, memeriksa warna wajah bukanlah cara mutlak untuk bisa mendiagnosa penyakit dari pasien. Janggem pun diberikan banyak buku untuk segera dihafal, karena mereka akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Di tempat yang berbeda di dalam istana, Yungseng sedang menangis di pojokan, sambil ditemani oleh anjing peliharaan. Dia tak mengetahui bahwa raja dan rombongannya sedang melintas. Yungseng pun ditegur karena tidak hormat pada raja. Selain itu, Yungseng sedang bermain dengan anjing peliharaan raja pemberian dinasti Cina. Namun raja yang melihat bekas-bekas air mata di wajah Yungseng mengampuninya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan Yungseng. Di tempat yang berbeda di dapur kerajaan, Gembyong sedang melatih generasi selanjutnya dari keluarga Choi. Dia menggunakan metode yang pernah diajarkan oleh Dayang Han. Dayang Choi yang mengetahui itu tentu marah kepada Gembyong. Gembyong pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin kalah lagi. Meski mereka telah mendapatkan posisi yang mereka inginkan, namun mereka mendapatkannya dengan cara lain, bukan dengan kemampuan mereka dalam hal memasak. Oleh karena itu, dia akan memulai dari awal lagi, dan akan memenangkan setiap posisi dengan bakatnya. Dayang yang mengurus raja datang ke tempat Yungseng. Dia pun langsung membawa Yungseng untuk didandani. Selain itu, ia pun memberitahu tentang segala peraturan tak tertulis dalam menghadapi raja. Ternyata, raja merasa iba, karena sebelumnya melihat Yungseng menangis. Raja pun menduga bahwa Yungseng kesepian. Hal itu pun dirasakan oleh raja. Dan mereka pun saling berbagi rasa kesepian di tengah dinginnya kehidupan di istana. Dan keesokan harinya, Yungseng yang telah menjadi dayang istimewa dipindahkan ke kediaman khusus. Pada Dayang Min dan Changhi,
Yungseng mengutarakan niatnya, yang akan menceritakan pada raja mengenai apa yang dialami oleh Janggem dan Dayang Han. Namun di sini Changi dan Dayang Min langsung melarangnya. Dayang Min pun langsung menakuti Yungseng bahwa jika dia melakukan hal itu, hal buruk akan terjadi kepada Janggem. Yungseng tentu tak mau akan hal itu terjadi. Dia pun mengurungkan niatnya. Kembali kepada Janggem, di mana Janggem sedang menerima hukuman karena dia salah menghafal. Menurut Jangduk, kesalahan dalam pengobatan akan berakibat pada nyawa seseorang. Berbeda dengan hal memasak, yang berubah hanyalah cita rasanya. Jadi, Janggem harus menghafal secara sempurna, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Setelah itu, Jangduk pun langsung membawa Janggem ke tempat pasien. Kali ini, metode yang digunakan adalah dengan memeriksa denyut nadi. Jangduk pun sangat terkesima dengan kemampuan Janggem dalam menggambarkan denyut nadi. Selanjutnya, Janggem dibawa untuk mengunjungi rumah pasien. Dan saat diperiksa, pasien itu ternyata keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Jangduk tentu marah karena mengetahui pasien itu tidak percaya padanya. Dia malah datang ke tabib lain. Dan saat diperiksa obat-obat yang diberikan oleh tabib yang berasal dari kota tersebut, Jangduk menemukan bahwa ada satu bahan obat yang bila digunakan akan memperburuk keadaan pasien tersebut. Mengetahui itu, Jangduk pun langsung menemui tabib tersebut. Ternyata tabib yang dimaksud adalah Dr. Jung. Terjadi temu kangen antara Janggem dengan Dr. Jung. Janggem pun menceritakan apa yang terjadi padanya yang menyebabkan dia dikirim ke Pulau Jeju. Dr. Jung pun menceritakan pada Janggem kenapa ia berhenti dari kebun herbal dan pindah ke Jeju. Karena dia sebelumnya menderita kanker perut dan ingin berobat pada seorang tabib wanita yang ada di Pulau Jeju. Dan tabib yang dimaksud adalah Jangduk. Janggem pun memberitahu pada Dr. Jung bahwa sekarang ia sedang belajar pengobatan dari Jangduk. Hal itu bertujuan agar Janggem bisa kembali ke dalam istana dan akan membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang telah menyakiti ibunya, Dayang Han, dan dirinya. Mendengar Janggem akan menggunakan ilmu pengobatan untuk balas dendam, Dr. Jung pun langsung melarangnya. Namun tiba-tiba datang Jangduk yang membela Janggem. Dia pun menceritakan bahwa dia juga mempelajari ilmu pengobatan karena ingin membalas dendam. Kepada Janggem dan Dr. Jung, Jangduk menunjukkan kepada siapa ia ingin membalas dendam. Orang tersebut adalah orang yang diasingkan. Jangduk pun langsung menyuruh Dr. Jung untuk memeriksa denyut nadi dari orang yang diasingkan. Setelah diperiksa, ternyata penyakit yang diderita sama dengan apa yang diderita oleh Dr. Jung. Jangduk pun menceritakan tentang kekejaman pria tersebut terhadap keluarganya, yang menyebabkan kedua orang tua Jangduk meninggal dan harta mereka dirampas. Jangduk pun menyatakan bahwa ia telah menemukan obat untuk penyakit kanker perut. Dan sebuah pertanyaan pun ia lontarkan kepada Dr. Jung. Apakah ia harus menyelamatkan pria itu? Mendengar cerita pahit kehidupan dari Jangduk, Dr. Jung pun tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Setelah berpikir lama, Jangduk pun telah memutuskan sebuah keputusan berat untuk mengobati pasien tersebut. Tentu tindakan dari Jangduk ini menjadi contoh bagi Janggem. Jangduk pun berharap agar Janggem bisa mengatasi rasa amarahnya dan belajar menjadi tabib yang hebat. Mendengar itu, Janggem pun menjadi bimbang. Keputusan apa yang ia akan ambil? Apakah dia akan tetap menggunakan ilmu pengobatan untuk balas dendam? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.